beberapa isu yang muncul atau beberapa berita yang ada bahwa misalnya apakah di Timika ada orang dalam pemantauan, ada sejumlah orang. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami mau menyampaikan bahwa untuk menentukan orang dalam pemantauan itu tidak mudah. Karena ada dua kriteria besar yang secara ketat harus dipenuhi. Kriteria yang pertama adalah kriteria berdasarkan tanda dan gejala. Gejala yang pertama adalah demam dengan suhu tubuh lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius atau punya riwayat demam dalam 14 hari terakhir. Kemudian kriteria yang berikut adalah punya riwayat batuk, pilek, tetapi itu tidak bisa serta-merta hanya diwawancarai. Itu harus dilakukan pemeriksaan dengan pendekatan bagaimana tata laksana pneumonia. Jadi itu kriteria ketat secara medis untuk menyeleksi atau menapis tanda dan gejala. Kemudian kriteria yang kedua adalah riwayat perjalanan dari wilayah yang tertular atau wilayah yang terjangkit. Di dalam pedoman Kementerian Kesehatan yang edisi ketiga yang baru terbitkan tanggal 17 Maret kemarin, itu disebutkan pertama riwayat perjalanan dari negara yang terjangkit dan melakukan atau melintasi provinsi atau wilayah di Indonesia yang juga merupakan transmisi lokal di situ terjadi, atau orang yang berdatangan dari wilayah yang terjadi transmisi lokal. Kita tahu bersama sampai jam 12 siang tadi Kemenkes merilis itu hanya ada 8 wilayah yang merupakan wilayah terjangkit. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, berarti udah 3. Yang keempat Kota Depok dan Kabupaten Depok. Kemudian yang ke-6 Kota Bogor, yang ke-7 Solo, yang ke-8 Malang. Artinya jika orang yang datang meskipun punya riwayat demam, gejala, dan secara seleksi ketat itu harus diperiksa, tetapi tidak dari daerah-daerah ini, maka sebenarnya kita bisa menyingkirkan itu sebagai orang yang diduga orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Ini kriteria yang memang harus kita penuhi. Kemudian itu untuk pasien dalam pengawasan.